Saudara-saudari terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Menduan. Menyatu dalam doa dan renungan bersama dengan saya, Romo Martinus Ngarlan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, hari Jumat 16 Februari 2024. Saudara terkasih, bacaan Injil hari ini diambil dari Matius 9:14 sampai dengan 15. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini dibahas tentang berpuasa. Orang-orang Farisi, murid Yohanes berpuasa, tetapi murid-murid Yesus tidak berpuasa. Menjawab itu, Yesus menyampaikan tentang masa depan. Ketika dia diambil, ketika dia wafat, ketika dia pergi, adalah saat yang luas, saat yang banyak, waktu yang banyak untuk berpuasa, sambil menantikan kedatangannya kembali di akhir zaman. Saudara-saudara yang terkasih, kita perlu juga mengingat makna puasa. Kita berpuasa 40 hari masa Prapaskah ini. Sebenarnya ada apa dengan angka 40 ini? Kita harus berpuasa selama 40 hari karena kita hendak menyiapkan diri, membersihkan hati, memurnikan hati untuk menyambut perayaan Paskah. Angka 40 memiliki makna rohani di dalamnya. Musa berpuasa selama 40 hari lamanya sebelum dirinya menerima 10 perintah Allah. Nabi Elia pun berpuasa selama 40 hari. Bahkan Tuhan Yesus juga berpuasa selama 40 hari, 40 malam di padang gurun sebelum ia memulai karya dan pewartaannya. Jadi, kita berpuasa 40 hari lamanya sebagai peringatan bahwa kita perlu waktu untuk menyiapkan diri menyambut Kristus yang akan datang kembali sesudah kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Saudara-saudara terkasih, kita hidup di Indonesia. Negara kita dan masyarakat kita kelihatan agamis. Rumah ibadat di mana-mana ada. Saat-saat sembahyang berbarengan sungguh indah, menunjukkan keberagaman juga selalu hadir dan ada. Masa-masa puasa tertentu bagi pemeluk agama masing-masing juga ada. Dan masyarakat kita sangat menjalankan puasa dan praktek keagamaan dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Sehingga saya katakan kita itu negara yang sungguh-sungguh masyarakatnya agamis. Namun pertanyaannya, mengapa di negara yang agamis ini banyak masyarakat kita yang masih miskin, menerima ketidakadilan, banyak gelandangan di mana-mana, masih banyak orang yang terpinggirkan? Lalu apa artinya praktek keagamaan kita yang nampak sangat agamis ini? Apa makna dari puasa yang kita lakukan? Saudara-saudari, kesan saya, praktek keagamaan kita, apapun agamanya, masih banyak yang terfokus pada kepentingan diri sendiri, mencari kesucian diri, mencari keselamatan sendiri, sementara banyak orang yang menderita, yang miskin, yang terpinggirkan. Saudara-saudari terkasih, puasa kita yang 40 hari ini mesti kita maknai secara yang berbeda.
Puasa kita selain untuk diri sendiri, untuk mendekatkan kita kepada Allah, semakin mengenal diri kita sendiri. Membangun semangat pertobatan, juga mesti kita semakin mencintai sesama kita, semakin peduli kepada yang lain. Peduli kepada yang menderita, yang miskin, yang sakit, yang terpinggirkan, dan yang mengalami ketidakadilan. Dan itulah puasa yang benar, tidak hanya ucapan bibir, tidak hanya pengolahan nafsu diri, atau hanya tidak makan, tidak minum, mengekang hawa nafsu saja, tetapi kita punya kepedulian yang lebih besar kepada sesama kita. Semoga kita semakin memahami makna puasa kita 40 hari dan juga menghayatinya dengan lebih baik dan lebih benar. Tuhan memberkati. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu hari ini. Ajari kami Tuhan untuk berpuasa yang benar, untuk bermati raga, berpantang yang benar, tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga untuk semakin mengembangkan cinta kasih kepada sesama kami, terlebih yang menderita, yang sakit, yang miskin, yang terpinggirkan. Sehingga puasa kami tidak hanya dalam kata-kata, namun dalam sikap dan perbuatan. Berkati kami dan pekerjaan kami hari ini, agar selaras dengan kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga saudara sekalian dan pekerjaan hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.